إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Ada sebuah kaidah mengatakan inna syarafal ilmi bi syarafil ma'lumah, bahwasanya kemuliaan sebuah ilmu sesuai dengan topik atau materi ilmu tersebut. Yang itu artinya adalah semakin tinggi topik yang dibahas, semakin tinggi dan mulia topik yang dibahas oleh ilmu tersebut, maka semakin tinggi pula ilmu itu. Oleh karenanya ilmu agama adalah ilmu yang paling mulia, karena objek yang dipelajari adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Karena materi yang dipelajari adalah syariat Allah Subhanahu wa taala. Terlebih mulia lagi jika objek yang dibahas adalah nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ilmu yang paling bermanfaat bagi seseorang dalam kehidupannya adalah ilmu yang dengannya ia mengenal Allah dan juga mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun." Dan Allah memiliki nama-nama terbaik, yaitu Asmaul Husna, maka mohonlah kepadanya dengan menyebut nama-namanya, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Sungguh mereka akan mendapati balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Di antara sekian banyak nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang indah adalah Al-Halim. Al-Halim adalah Allah Subhanahu wa taala tidak segera memberi hukuman kepada hambanya yang melakukan maksiat, yang melakukan kekufuran, yang melakukan kesyirikan. Namun Allah Subhanahu wa taala menunda azab untuk mereka, karena siapa tahu mereka bisa sadar dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menimpakan bagi mereka azab, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Walau yu'akhidullahu an-nasa bi dhulmihim ma taraka 'alaiha min dabbatin walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Dan kalau Allah menghukum manusia karena kezalimannya, niscaya tidak akan ada yang ditinggalkannya di muka bumi ini sekalipun binatang melata. Tetapi Allah menangguhkan mereka sampai waktu yang sudah ditetapkan. Maka apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan ataupun percepatan sedikit pun. Jika sekiranya setiap ada yang melakukan maksiat diazab oleh Allah Subhanahu wa taala secara langsung, niscaya tidak akan ada yang tersisa di atas muka bumi ini. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menundanya sampai waktu yang Dia tentukan. Dan apabila telah datang waktu untuk mengazab mereka, maka tidak akan bisa ditunda dan dipercepat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rabbukal ghafuru dzur rahmah, law yu'akhidhuhum bima kasabu la'ajjala lahumul 'adzab, bal lahum ma'idun la yajidu min dunihi mau'ila." Dan Tuhanmu lah yang Maha Pengampun lagi mempunyai rahmat. Jika Dia mengazab mereka karena perbuatan mereka, tentu
Dia akan menyegerakan azab bagi mereka. Namun bagi mereka waktu yang telah ditentukan, yang mereka sekali-kali tidak akan menemukan tempat berlindung daripadanya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini semua menunjukkan sifat Al-Halim dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara hamba-hambanya bermaksiat, hambanya melakukan kesyirikan, Allah Subhanahu wa taala tetap memberi mereka kasih sayang, rezeki, kesehatan. Siapa tahu dengan itu mereka bisa sadar. Lihatlah Fir'aun yang begitu membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai dia mengaku dirinya sebagai Tuhan. Akan tetapi Allah mengutus baginya Musa dan Harun alaihi wassalam agar ia sadar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Idhhaba ila fir'auna innahu tagha, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha." Pergilah kalian berdua kepada Fir'aun dan katakanlah kalimat yang lemah lembut. Pergilah kalian berdua kepada Fir'aun, sungguhnya ia telah benar-benar melampaui batas. Dan katakanlah kepada mereka, dan katakanlah kepada Fir'aun kata kalimat yang lemah lembut agar ia sadar atau ia takut. Lihatlah betapa kejamnya Fir'aun. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala membalasnya penuh kebaikan dan mengirimkan Nabi Musa dan Harun alaihi wassalam kepadanya. Namun jika saatnya Allah mengetahui bahwasanya tidak lagi bermanfaat penundaan adab kepada hambanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan kirimkan hukuman yang pantas bagi mereka. Lihat pula betapa banyak hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang memiliki anak. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma ahadun asbaru ala adza yasma'uhu min Allah ta'ala, yaj'aluna lahu niddan wa yaj'aluna lahu waladan wa huwa ma'a dzalik yarzuquhum wa yu'afihim wa yu'tihim." Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, tidak ada seorang pun yang lebih sabar dari gangguan yang ia dengar melebihi Allah Subhanahu wa taala. Mereka menjadikan bagi Allah sekutu. Mereka meyakini bahwasanya Allah memiliki anak. Namun demikian, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan mereka rezeki, masih memaafkan mereka, masih memberi mereka. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menunda hukuman tidak lain agar mereka merasa diberi renggan waktu, dan agar mereka bisa merenungkan dan sadar sehingga mereka bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, tatkala seseorang atau tatkala kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, selayaknya kita sadar, kita mengingat bahwasanya Allah adalah Al-Halim, zat yang maha menunda azab kepada hambanya. Hendaknya kita mengingat bahwasanya bisa saja Allah Subhanahu wa taala menimpakan azab kepada kita pada saat itu juga. Namun Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha baik. Allah Subhanahu wa taala ingin kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin kita sadar dan takut. Wal iyadu billah. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Tatkala Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Al-Halim, maka Allah Subhanahu wa taala juga menyukai hamba-hambanya yang memiliki sifat tersebut. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memuji sebagian hamba-hambanya dengan sifat Al-Hilm, seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Ibrahim la awwahum munib. Inna Ibrahim la halimun awwahum munib. Ya Ibrahim a'rid an hadza.
innahu qad jaa amru rabbik wa innahum atihim adzabun ghairu mardud. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ibrahim sungguh penyantun, lembut hatinya dan suka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai Ibrahim, tinggalkanlah perbincangan ini. Sungguh ketetapan Tuhanmu telah datang dan mereka itu akan ditimpa azab yang tidak bisa ditolak. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam ayat lain Nabi Ibrahim alaihissalam disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, inna Ibrahim la'awwahun halim. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang yang lembut hatinya lagi penyantun. Lihatlah bagaimana sifat pemaafnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Meskipun beliau diganggu, beliau dibenci, dimusuhi oleh penduduk satu negeri, mereka menangkapnya lantas melepaskan bajunya lalu melemparkan atau menyalakan api bagi Nabi Ibrahim lalu melemparkan ke dalamnya. Bahkan dikatakan tidak ada api yang lebih besar melebihi api yang disulutkan untuk membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian mereka melemparkan Nabi Ibrahim kepada api tersebut. Namun Nabi Ibrahim tidak pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menimpakan azab kepada kaumnya. Begitu juga tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam dimusuhi dan diusir oleh ayahnya, sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala mengisahkan perkataan ayah Ibrahim alaihissalam kepadanya, qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim la illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Dia berkata, bencikah engkau kepada Tuhan-Tuhanku wahai Ibrahim? Sekiranya engkau tidak berhenti dari perlakuanmu ini, maka sungguh aku akan merajammu dan tinggalkan aku untuk waktu yang lama. Begitu juga bagaimana ayah Nabi Ibrahim sendiri yang memusuhi Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun setelah mendengar perkataan itu, tidaklah jawaban Nabi Ibrahim melainkan kalimat yang sangat sopan lagi santun kepada ayahandanya. Dia mengatakan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, qala salamun alaik sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiyya. Nabi Ibrahim mengatakan, semoga keselamatan kepadamu wahai ayahku. Aku akan memohon ampunan bagimu kepadanya, kepada Tuhanku, sungguh dia kepadaku sangat maha baik. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula tatkala beliau diusir dari Babil, Irak, ke negeri Syam. Di sana beliau bertemu dengan kaum yang masyarakatnya menyembah barang-barang di langit, yang menyembah benda-benda di langit. Mereka juga memusuhi Nabi Ibrahim. Namun tidak sekalipun Nabi Ibrahim meminta agar Allah Subhanahu wa taala mengazab kaumnya. Begitu pula ketika beliau mendapatkan masalah keluarga, ketika beliau menikah kedua kalinya, Sarah begitu benci kepada Hajar sampai ingin membunuhnya. Namun dikatakan oleh Ibnu Hajar rahimahullahu taala bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam tidak sekalipun marah kepada Sarah atas perlakuan tersebut. Padahal sampai derajat tersebut ingin membunuh Hajar. Namun Nabi Ibrahim akhirnya memilih untuk hijrah ke Mekah bersama Hajar bersama keluarganya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hal itu dilakukan oleh Nabi Ibrahim tidaklah melainkan karena Nabi Ibrahim memiliki sifat halim, memiliki sifat penyantun. Disebutkan oleh Ibnu Abi Hatim dalam riwayatnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mendapati gangguan dan cobaan dari kaumnya ketika berdakwah, maka Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, hadakallah, semoga Allah memberikanmu hidayah, semoga Allah memberikanmu petunjuk. Lihatlah Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau tidak membalas gangguan yang beliau terima dengan kata-kata yang buruk, tidak pula mendoakan keburukan bagi orang yang mengganggu dakwah beliau. Namun beliau mendoakan kebaikan, sebaliknya justru malah mendoakan kebaikan bagi orang tersebut. Padahal kalau dia mau, bisa saja Nabi Ibrahim alaihissalam mendoakan keburukan baginya, langsung mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala.
namun Nabi Ibrahim tidak melakukan hal tersebut. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sebagaimana Allah memiliki sifat Al-Halim dan juga menyukai hamba-hambanya yang memiliki sifat Al-Halim, maka sungguh sepantasnya manusia pun demikian. Janganlah manusia cepat naik pitam, jangan mudah terprovokasi, karena sesungguhnya sifat marah, mudah terprovokasi adalah sifat yang buruk, dan sebaliknya sifat yang terbaik adalah Al-Halim. Demikian pula jika seseorang tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Al-Halim, maka hendaknya dia berhias dengan sifat tersebut demi Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu kita berharap Allah Subhanahu wa taala pun bersikap Al-Hilm kepada kita, sebagaimana dikatakan dalam sebuah kaidah al-jazaa'u min jinsil amal, bahwasanya balasan sesuai perbuatan. Kalau kita baik dengan orang lain, namun orang tersebut tetap mengganggu kita, namun kita hadapi dengan sabar dan tidak membalas perlakuan dia terhadap kita, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan bersikap demikian kepada kita. Sungguh kita ini sering terjerumus ke dalam kemaksiatan, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan tenggang waktu pada kita. Buktinya apa? Buktinya adalah Allah Subhanahu wa taala tidak mencabut nyawa kita tatkala kita bermaksiat kepadanya. Buktinya Allah Subhanahu wa taala tidak langsung menurunkan azabnya kepada kita ketika kita bermaksiat kepadanya. Allah tidak menjadikan kita su'ul khatimah, namun Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita tenggang waktu. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Maka berbuat halimlah kepada manusia, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan berbuat halim juga kepada kita. Dalam sebuah hadis disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, anna rajulan qala ya Rasulullah inna li qarabatan asiluhum wa yaqta'unani wa uhsinu ilaihim wa yasi'una ilai wa uhsinu ilaihim wa yasi'una ilai wa ahlumu anhum wa yajhaluna alai faqala la in kunta kama qult faka'annama tusifuhumul malla wala yazalu ma'aka minallahi zahirun 'alaihim ma dumta 'ala dhalik. Diriwayatkan bahwa seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeluhkan bahwasanya dia memiliki keluarga. Innali qarabatan, aku memiliki kerabat. Asiluhum wa yaqta'unani, aku berusaha untuk menyambung tali silaturahim, namun mereka memutuskannya. Uhsinu ilaihim wa yusi'una ilai, aku berusaha untuk berbuat baik kepada mereka, namun mereka berbuat keji kepadaku. Wa ahlumu anhum wa yajhaluna alai, aku berusaha berbuat lemah lembut kepada mereka, namun mereka tak acuh kepadaku. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la in kunta kama qult, sekiranya engkau benar dengan apa yang kau katakan, faka'annama tusifuhumul malla, maka seolah-olah engkau menyuapi mereka dengan debu yang panas. Wala yazalu ma'aka minallahi zahirun 'alaihi ma dumta 'ala dhalik, dan selama kamu berbuat demikian, maka pertolongan Allah akan selalu bersamamu. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita akhlak yang mulia, dan juga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala pun mencintai kita. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadhiyal hajat. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana atina fid dunya hasanah
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فلذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقيم الصلاة.